Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Heri, izin memulai presentasi untuk tugas UAS Akuntansi Manajemen Strategis Telkom University tahun 2025. Artikel pertama yang akan saya review adalah Sustainability, the Missing Element in Performance Management dari penulis yang bernama Jane Melly. Adapun latar belakang dari artikel ini adalah manajemen kinerja tradisional seringkali terfokus pada pencapaian tujuan finansial jangka pendek, sementara tujuan jangka panjang yang lebih luas seperti sosial dan lingkungan itu sering terabaikan. Lalu tujuan dari artikel ini sendiri adalah untuk mengeksplorasi manfaat dari pendekatan manajemen kinerja yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pengembangan karyawan dan dampak sosial. Lalu metodologi yang digunakan adalah bersifat konseptual dan menggunakan tinjauan literatur untuk menganalisis hubungan antara manajemen kinerja, keberlanjutan, dan manajemen sumber daya manusia strategis atau SHRM. Ada 4 penemuan utama dalam penelitian ini, diantaranya satu, keterkaitan SHRM dan manajemen kinerja, yang dimana SHRM di sini diakui sebagai sumber keunggulan kompetitif, tetapi seringkali terfokus pada hasil finansial jangka pendek. Selanjutnya, kekurangan dalam manajemen kinerja. Di sini banyak sekali organisasi yang gagal mengakui pentingnya pengembangan karyawan dan kesejahteraan dalam proses manajemen kinerja. Lalu pendekatan berkelanjutan, yang dimana di sini mengadopsi pendekatan manajemen kinerja yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Dan temuan yang terakhir adalah dampak sosial dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam manajemen kinerja mereka cenderung memiliki dampak sosial dan lingkungan yang lebih positif. Selanjutnya yakni rekomendasi. Yang pertama, integrasi keberlanjutan, di mana organisasi harus mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi manajemen kinerja mereka. Hal ini untuk mencapai keseimbangan antara tujuan finansial dan sosial. Lalu rekomendasi pengembangan karyawan, yang dimana ini fokus pada pengembangan karyawan dan kesejahteraan mereka sebagai bagian dari proses manajemen kinerja. Dan yang terakhir ini manajemen metrik kinerja, yakni mengembangkan metrik yang mencakup aspek keberlanjutan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa keberlanjutan adalah elemen yang paling sering diabaikan dalam manajemen kinerja. Namun, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi karyawan dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya ingin mengaitkan artikel 1 tadi dengan topik pertemuan ke-14, yakni Sustainability and Performance Management. Jadi jurnal yang ditulis oleh Jane Melly ini membahas hubungan antara keberlanjutan atau sustainability dan manajemen kinerja atau performance management dengan cara yang mendalam. Dan ada beberapa poin penting yang menunjukkan keterkaitan antara kedua topik tersebut. Yang pertama ini jurnal menyoroti bahwa manajemen kinerja tradisional seringkali terfokus pada pencapaian tujuan finansial jangka pendek, sementara tujuan keberlanjutan lebih diabaikan gitu. Nah, yang kedua, pendekatan sumber daya manusia atau SSHRM. Yang ketiga, keseimbangan antara tujuan finansial dan sosial. Yang keempat, dampak positif
pada kinerja organisasi. Lalu yang kelima, praktik untuk manajemen kinerja. Di sini penulis merekomendasikan agar organisasi mengembangkan metrik kinerja yang mencakup aspek keberlanjutan serta fokus pada pengembangan karyawan dan kesejahteraan mereka. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian dari evaluasi dan strategi manajemen. Selanjutnya, saya izin untuk mempresentasikan artikel kedua, yakni dengan judul Performance Management to Enhance Employee Engagement for Corporate Sustainability dari penulis Mol Raudi Saratun dari Bangkok, Thailand. Dalam artikel ini, peneliti membahas tentang bagaimana pentingnya keterlibatan karyawan dalam konteks manajemen kinerja. Nah, keterlibatan karyawan ini dianggap sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas organisasi, inovasi, dan daya saing. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan karyawan yang terlibat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan yang lebih baik, dan tingkat turnover yang lebih rendah. Baik, dalam artikel juga membahas terkait proses manajemen kinerja, yakni salah satunya membahas tentang kinerja atau perjanjian kinerja, yakni menetapkan tujuan yang jelas dan terukur antara manajer dan karyawan, serta memastikan bahwa karyawan memahami harapan dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya membahas terkait umpan balik berkelanjutan, yakni di dalamnya memberikan umpan balik secara rutin untuk membantu karyawan memahami kinerja mereka, serta mendorong dialog terbuka antara manajer dan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya evaluasi kinerja, di mana mencakup di dalamnya melakukan penilaian formal terhadap kinerja karyawan serta mengidentifikasi pencapaian dan area yang perlu diperbaiki serta merencanakan pengembangan karir. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan? Yakni satu, pengembangan karyawan yang di dalamnya mencakup investasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan serta menciptakan peluang bagi karyawan untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, keterlibatan dalam proses, yang mana ini melibatkan karyawan untuk pengambilan keputusan dan proses manajemen serta mendorong partisipasi aktif karyawan dalam inisiatif perusahaan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ini adalah kepercayaan dan keadilan, yang mana ini mencakup satu, membangun budaya organisasi yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap peluang.